Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu walaupun dengan lewat daring ya, tapi ini menjadi satu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri karena anak-anak tetap aktif di dalam mengikuti kegiatan masa ta'aruf siswa yang insya Allah ini adalah hari ketiga dan terakhir ya, sehingga nanti ada penutupan. Sebelum saya masuk ke dalam materi, perkenalkan dulu, nama saya Slamet Winarto. Kebetulan saya mendapat amanah untuk memegang bimbingan TIK ya, jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Anak-anak semua, kita tahu bahwa sejak tahun 2020 kemarin dan sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, kita mengalami musim pandemi, sehingga praktis di dalam pembelajaran sampai saat ini kita masih menggunakan model pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan istilah daring atau online. Nah, di sini saya akan memberikan materi terkait dengan masalah pembelajaran daring. Tentunya kita membutuhkan aplikasi yang akan kita pakai sebagai media pembelajaran. Nah, aplikasi apa saja? Ini akan saya uraikan satu per satu. Apakah mendengar ceramah sambil memperhatikan slide presentasi masih dilakukan di dalam kelas? Sepertinya kelas Anda belum memanfaatkan teknologi e-learning alias masih menggunakan pola pembelajaran tradisional. Sebenarnya, apa itu e-learning? E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronis seperti komputer, internet, telepon, dan lain sebagainya. Kita lihat perbandingan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran menggunakan e-learning. Pada pembelajaran tradisional terdapat beberapa ciri di antaranya. Pertama, pendidik berperan sebagai sumber utama dalam kegiatan belajar. Meskipun sudah memanfaatkan teknologi laptop dan proyektor, kedua alat itu hanya sebagai tambahan atau pembantu saja. Kedua, penyampaian informasi yang bersifat fakta dan kurang memberikan contoh permasalahan karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat terbatas oleh jam pertemuan yang sudah ditentukan. Ketiga, dalam prosesnya, kemampuan peserta didik dalam hal belajar dianggap sama rata, padahal dalam satu kelas terdapat lebih dari satu karakteristik peserta didik dengan beragam gaya belajar dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan keempat, kurang menerapkan prinsip pembelajaran seperti pengulangan atau apersepsi, yaitu memberi peluang bagi peserta didik yang karena kondisi maupun karakteristiknya belum dapat memahami materi pembelajaran. Sekarang, mari kita bandingkan dengan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan e-learning. Melalui e-learning, banyak keuntungan yang ditawarkan, beberapa di antaranya yaitu: pertama, pendidik tidak menjadi sumber utama dalam belajar, tetapi peserta didik memiliki sumber belajar lain yang telah tersedia di dalam e-learning seperti elektronik modul, sekom, dan video. Kedua, peserta dapat mengeksplorasi secara mandiri informasi-informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Dan ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya. Jika terdapat kesulitan, mereka dapat berkonsultasi kepada tutor melalui forum diskusi online atau chatting. Jika kita simpulkan, kegiatan pembelajaran yang menggunakan e-learning dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran. Mengapa efektif? Karena dengan bantuan e-learning, penerapan semua prinsip pembelajaran meliputi apersepsi, motivasi, aktivitas, korelasi, pengulangan, dan kerjasama menjadi lebih mudah. Lalu, mengapa efisien? Karena dengan berbagai keuntungan yang ditawarkannya,
kita dapat menghemat waktu pembelajaran di kelas. Selain itu, dengan e-learning, kita telah selangkah maju mengikuti arus perkembangan teknologi. Nah, tadi sudah kita lihat video pembelajaran dengan menggunakan e-learning dan konvensional. Nah, perlu kita ketahui bahwa aplikasi belajar online ini menawarkan berbagai macam fitur. Di antaranya ada materi tryout, ujian mandiri, atau mungkin bisa juga soal-soal latihan. Materi yang disajikan ini tersedia dalam berbagai macam bentuk, baik itu gambar, animasi, audio, maupun video. Jadi lengkap fitur yang ada di dalam aplikasi belajar online. Nah, tentunya ini tidak meninggalkan jaringan internet. Jadi dengan mengandalkan internet, orang tua bisa membantu untuk memilihkan materi pada anak-anaknya, atau siswa bisa langsung memilih sesuai dengan minat, ya. Dan guru ini tentunya juga bisa terus mengajar walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Coba perhatikan di layar HP Anda. Mestinya kalau itu aplikasi bawaan, itu ada yang dikatakan sebagai Google Play atau Play Store. Nah, di dalam Play Store, kalau kamu buka, itu kamu bisa memilih berbagai macam aplikasi, mulai dari game, terus pembuatan video, pembuatan animasi, atau mungkin membuat konten-konten yang lain, termasuk aplikasi pembelajaran. Nah, bisa kamu cari. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa tidak semua aplikasi yang disiapkan itu gratis. Artinya, ada aplikasi-aplikasi tertentu yang membutuhkan biaya untuk pembelian. Jadi ekstra hati-hati karena kadang harganya pun juga mahal. Nih, saya lanjutkan. Kemudian banyak sekali penawaran-penawaran aplikasi, terlebih dalam situasi daring semacam ini. Dan itu dapat anak-anak manfaatkan untuk belajar, untuk menambah pengetahuan, untuk mengasah kemampuan kita. Ya. Ada berbagai macam. Ya, yang fungsinya adalah sebagai media pembelajaran, baik yang digunakan oleh guru maupun oleh siswa. Misalnya apa? Ada ruang guru. Ya, ini adalah aplikasi untuk bimbingan belajar. Jadi fiturnya banyak sekali di situ. Ada latihan soal, ada tryout, ada materi pembelajaran, baik itu yang menggunakan video atau menggunakan metode-metode yang lain. Ya.
Kemudian ada ruang belajar, sama juga, ini juga untuk bimbingan belajar siswa. Ada juga Google Classroom. Ini yang gratis, yang Google Classroom ini ada yang gratis. Artinya ini dapat kita manfaatkan, dan yang tahun kemarin ini kita juga banyak yang menggunakan Google Classroom sebagai pembelajaran. Ada juga Kuiper, ya, Kuiper ini juga salah satu aplikasi bimbingan belajar, ya, Kuiper. Ada Genius, ya, Genius. Kemudian ada Kelas Kita, ada Bimbel Smart, ya. Ini semuanya adalah aplikasi yang disiapkan, baik yang disiapkan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan atau yang dikelola oleh swasta. Artinya mereka membuat semacam aplikasi bimbingan yang diberikan kepada siswa dan guru. Kita MTS Negeri 2 Rembang, karena kita berada di jajaran Kementerian Agama, ini ada aplikasi yang menjadi andalan dari Kementerian Agama, yaitu e-learning madrasah. Dan kita sudah setahun yang lalu kita sudah menggunakan e-learning madrasah untuk pembelajaran pada siswa. Nah, nanti seluruh siswa itu akan mendapatkan akun tersendiri, ya. Jadi nanti ada link atau aplikasi e-learning madrasah untuk punyanya MTS Negeri 2 Rembang, ya. Anda masuknya gimana? Nanti melalui admin akan memberikan username dan password. Nah, username dan password ini apapun itu, baik itu kamu mempunyai Gmail atau mempunyai WhatsApp atau FB, itu mesti ada username dan password. Nah, password ini tolong jangan sampai lupa. Makanya untuk membuat password, upayakan password yang paling mudah kamu ingat. Dan anak-anak, untuk materi dari saya kira saya cukupkan terlebih dahulu. Besok kalau butuh bimbingan, insya Allah akan kita siapkan waktu untuk bimbingan TIK. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, ya, dan jaga jarak, selalu cuci tangan. Semoga pandemi ini segera cepat berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.